Halo Sobat Fisika, kita hari ini juga akan membahas tentang elektron Dirac dalam medan magnet. Ini salah satu topik yang seru, yang mengawali munculnya misalkan half kuantisasi, setengah kuantisasi di dalam transport grafin di dalam medan magnet. Nah, untuk itu kita bisa mulai dengan elektron gas ya, 2D elektron gas. Ini sebenarnya cuma elektron gas biasa dengan Hamiltonian misalnya gitu ya, bisa kita tuliskan sebagai kinetic energy saja tanpa ada potensial apapun. Terus kita kasih medan magnet ya. Nah, medan magnet itu biasanya muncul dengan melakukan Pearl substitution ya. Kalau kita melakukan Pearl substitution ini, kalian bisa nanti mengubahnya menjadi Lagrangian dan seterusnya. Kalian bisa mencari gaya-gaya yang bekerja di dalamnya, atau dari Hamiltonian pun bisa ya, bahwa dH per dx itu harusnya muncul P dot gitu ya. Nah, ini akan muncul gaya ya, minus ya, ada muncul gayanya. Nah, gayanya ini akan terkait dengan hukum Maxwell gitu ya, persamaan Maxwell. Kalian bisa coba sendiri di rumah. Nah, sekarang kalau kita punya medan magnet gitu ya, dengan A ini adalah vektor potensial ya, kita bisa misalkan medan magnetnya itu adalah di arah Z gitu ya, 00B gitu, maka A-nya kita pakai yang namanya Landau gauge ya, Landau gauge. A-nya itu bisa tuliskan sebagai 0 Bx 0. Nah, kalau kalian lakukan curl gitu ya dengan A itu, kalian akan mendapatkan B yang di arah sumbu Z gitu ya. Oke. Setelah itu kita masukkan kebersamaan ya, bahwa H itu adalah B minus EA kuadrat. Kita pecahkan dalam beberapa komponen. Kalau sekarang yang Px-nya gitu ya, Px-nya karena kita tidak punya Ax ya, maka ini cuma Px, tetap jadi operator ya, 2M ditambah kemudian ke arah Y ya, B minus EA di arah Y ya, BY minus EAY gitu ya. Oke, nah Hamiltoniannya berbentuk Px ya. Oke, kita misalkan sekarang ya, kalau kita Px, ini ada Py, Px. Nah, kalau kita ingat P itu ya adalah minus I H bar nabla ya. Oke, jadi kita masukkan ke sini lagi. Minus I H bar D per dx ya. 2M. Oh, ini lupa saya kuadratkan ya. Jadi sebentar, ini 1/2M itu ya. 1/2M ini kuadrat ya. Ditambah minus I H bar D per dy gitu ya, minus E AY per 2M ya, kuadrat. Nah, kemudian kita bisa menebak ya fungsi gelombangnya seperti apa. Kalau kita bisa menebak fungsi gelombangnya X ya, X, Y. Misal kita ambil ya bentuk fungsi gelombangnya E pangkat I, K, Y gitu, dan psi X ya. Kalau kita menebak ini, maka dia merupakan eigenvalue, eigenstate ya dari turunan X ya. Turunan Y, sorry. Jadi dy psi gitu ya, itu sama dengan IKY dari psi lagi gitu ya. Jadi dy-nya kita bisa ubah menjadi IKY aja gitu. Maka Hamiltoniannya menjadi 1/2M minus H bar kuadrat D per dx kuadrat gitu ya. Ditambah H bar KY per 2M minus AY ya. Nah, atau EAY-nya tadi, AY-nya kan kita bisa ubah ya. EAY-nya itu BX sebenarnya ya. Jadi minus BX ya, kuadrat. Itu. Very good. Oke, nah sekarang
Berarti persamaan Schrödinger yang harus kita selesaikan adalah 1/2M ya, atau minus ya, minus H bar kuadrat D per dx kuadrat ditambah H bar KY minus EBX per 2M kuadrat ya. Oh sorry, ini 2M-nya nggak ikut ya, dikuadratkan per 2M ya, sebentar. dp kuadrat. Ya, gini. Pi X ya, bukan psi total, tapi cuman ini ya, yang dimasukkan persamaan Schrödinger karena kita udah mengerjakan untuk yang turunan Y ya. Ini sama dengan E pi. Nah, teman-teman kalau ingat ya, ini adalah persamaan, tidak lain adalah persamaan harmonik ya, osilator harmonik. Satu dimensi ya. Ini adalah osilator harmonik satu dimensi. Ini adalah komponen P kuadrat gitu ya, per 2M, ini Px ya, ditambah yang ini adalah komponen potensialnya. Potensialnya itu biasanya munculnya setengah Kx kuadrat gitu kan. Ini adalah persamaan osilator harmonik. Nah, kalau kalian secara kuantum menyelesaikan persamaan osilator harmonik gitu ya, kita biasanya mengenalkan operator kreasi, anihilasi, dan seterusnya gitu ya, dan akhirnya mendapatkan energinya gitu ya. N itu sama dengan H bar omega C N plus setengah ya. Ini adalah energi dalam osilator harmonik ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian phi-nya ini adalah polinomial Hermite ya, kalau kalian mengingat bagaimana solusinya itu. Nah, tapi polinomial Hermite-nya ya, itu ada pergeseran ya, pergeseran posisi dari center dari harmonik osilatornya gitu. Pergeserannya itu sejauh ini ya, sejauh. Jadi psi n gitu ya, x minus x0 ya. Dengan x0 itu adalah ini ya, sejauh H bar KY per EB gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai magnetic length ya. Maka kita bisa, oke, omega C-nya apa? Omega C-nya. Omega C-nya adalah cyclotron frekuensi ya. Cyclotron frekuensi itu tidak lain adalah EB per M ya. Ini adalah frekuensi cyclotron. Jadi spektrum ya dari elektron yang ada dalam medan magnet itu merupakan insulator, punya gap. Jadi N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya, dengan jarak yang sama dengan spasi sebesar H bar omega C gitu ya. Nah, ini nilainya energinya adalah setengah ya. Ini mulai dari setengah H bar omega C, kemudian 3/2, dan seterusnya gitu ya. Sama persis dengan osilator harmonik satu dimensi. Jadi ada situasi yang dramatis berubah gitu ya. Ketika elektron itu dikenai medan magnet gitu, elektron ini menjadi terkonfine ya, tidak bisa bergerak kemana-mana. Jadi awalnya dia punya derajat kebebasan 2 dimensi ya, bisa bergerak ke arah Y dan ke arah X gitu ya. Tapi karena dia dikenai medan magnet, dia menjadi seperti osilator harmonik ya. Yang kalau osilator harmonik walaupun dia satu dimensi, artinya dia sebenarnya nggak bisa bergerak gitu ya kemana-mana. Dia hanya melakukan osilasi aja, getar aja kanan kiri gitu ya. Nah, getarannya itu sebenarnya sama saja dengan gerakan semi klasik ya, elektron yang bergerak berputar aja gitu ya. Bergerak berputar begini. Nah, gerakan yang berputar-putar ini
yang kita sebut sebagai gerakan siklotron. Nah, gerakan berputar ini punya frekuensi yang namanya siklotron frekuensi, makanya energinya terkuantisasi ya. Nah, energi yang terkuantisasi yang kita sebut sebagai Landau level. Oke. Ini untuk elektron yang klasik ya, elektron yang bukan yang persamaannya hanya P² per 2m gitu ya. Nah, bagaimana kalau elektron Dirac ya? Kalau elektronnya adalah partikel Dirac atau misalkan kita munculkan di dalam grafin gitu ya. Dalam grafin kita menggunakan persamaan grafin ya, persamaan partikel grafin itu kita tulis lagi ya persamaan Diracnya Hamiltonian. Misalkan kita ambil aja satu value ya, nggak peduli yang mana. Hamiltoniannya itu adalah V sigma X Px gitu ya, ditambah sigma Y Py gitu. Nah, kemudian kita ulang lagi ya, A-nya itu adalah 0 bx 0 bx 0 ya. Kemudian kita substitusi P minus EA ya, sama ya. Nah, kita mendapatkan V sigma X. Px-nya tidak ada ya, perubahan. Py-nya sigma Y, Py itu tadi P Y minus AY. AY adalah Px ya. Px. Oke. Setelah itu kita harus mendefinisikan ya operator. Tapi sebelum kita mendefinisikan operator, ada baiknya kita kembali lagi ke formulasi yang awal tadi ya. Ini sebenarnya nggak terlalu panjang ya. Di formulasi awal tadi, kita punya Hamiltonian yang bisa dituliskan secara general ya sebenarnya. Hamiltoniannya itu kalau kita substitusi, kita misalkan sebut pi ya. Pi itu adalah P minus EA gitu ya. Nah, Hamiltonian yang sebelumnya tadi kita bisa tuliskan sebagai pi x plus pi y kuadrat itu per 2m ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa tuliskan seper 2m ya, pi x plus I Py ini bisa kita tuliskan Px minus I Py ya. Ini kita bisa faktorkan gitu ya. Maka kita punya sesuatu ya, katakanlah ini suatu operator, kita bisa sebut sebagai, terserah ya, bisa sebut sebagai operator Adager misalkan ya. Ini adalah suatu konjugitnya gitu ya, A gitu ya, proporsional aja. Gitu. Nah, tapi untuk benar-benar tahu apa itu operator Adager dan A, kita harus punya syarat bahwa komutasi antara A dengan Adager itu harus satu ya. Nah, berarti nanti ada prefaktornya. Nanti kalau teman-teman mengerjakan ya, supaya dia nilainya 1, maka Adager itu harus seper ya, 2 H bar EB pi X plus IPY gitu. Kemudian A-nya itu harus seper akar 2 H bar EB pi X minus IPY gitu. Itu definisi ya operatornya. Nah, hal yang sama bisa terjadi kalau untuk Hamiltonian di grafin ya. Kita punya Hamiltonian V gitu. Kita punya sigma X pi X ditambah sigma Y pi Y ya.
Hamiltoniannya itu bisa berbentuk V. Nah, sekarang kita masukkan gitu ya bentuk Pauli matriksnya. Jadi di sini ada pi x minus I pi y gitu. Di sini ada pi x plus I pi y. 0, 0. Nah, kalau komutasinya itu pasti berbentuk seperti ini gitu ya. Ini sudah dipastikan bahwa A dagger A itu adalah number operator ya. Ini. Kalau teman-teman belum yakin, kalian bisa lihat video saya sebelumnya tentang kreasi, operator kreasi dan anihilasi. Selama kita punya suatu operator yang conjugate-nya saling komut dengan nilai 1 gitu ya, maka A dagger A itu nilainya N gitu ya. Nah, dengan persamaan ini kita bisa selesaikan sekarang ya. Bisa kita selesaikan bahwa sebenarnya persamaan ini itu tidak lain adalah delta B, anggaplah aja gitu ya, kita harus punya sesuatu yang nilainya delta B dikalikan A dengan A dagger di sini gitu. Nah, delta B-nya sendiri adalah proportionality dengan pi dan V ya. Jadi dia dapatnya akar 2 H bar V kuadrat EB gitu ya. Nah, sekarang persamaan Schrödinger-nya menjadi delta B 00 A dagger ya. Nah, ini kita mencari eigenvalue, eigenstate ya. FA, FB gitu ya. Dan FA, FB ya. Oke. Sekarang persamaan pertama ya. Persamaan pertama kita mendapatkan delta B A ya dikalikan FB sama dengan E kalikan FA. Persamaan kedua delta B A dagger FB FA sorry ini sama dengan E dikalikan FB. Saya kok pakai kapital apa huruf kecil apa nggak konsisten ya. Oke. Nah, kemudian kita mengeliminasi FA misalkan ya. Kita mengeliminasi FA. Di sini lebih gampang ya, kita lihat bahwa FB itu sama dengan delta B A dagger FA dibagi E gitu ya. Maka FB-nya kita substitusi ke sana. Delta B A delta B A dagger FA dibagi E ini sama dengan E kali FA ya. Nah, dari sini kita bisa munculkan bahwa E gitu ya kuadrat itu sama dengan delta B kuadrat A dagger ya. Di persamaan FA. Ini FA ya. Atau kalau dari persamaan FB, kita juga bisa dapatkan delta B kuadrat itu adalah A dagger A FB sama dengan E kuadrat ya. Gitu. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa energi itu adalah plus minus ya, akar. Ini karena kita tadi bermain dengan Dirac spektrum ya, Dirac spektrum selalu mengakarkan sesuatu, maka kita selalu mendapatkan nilai yang plus minus ini. Delta B, delta B-nya di luar ya. Delta B jadi akar dari N ya. N itu adalah operator number ini tadi. Kemudian solusi untuk FB ya.
Maka FB, katakanlah solusinya adalah di X, Y gitu ya. Solusinya adalah psi N gitu ya. KY. Kalau kita masukkan gitu ya. Tadi FB-nya di sini ya. Ini persamaan ini. Atau bisa juga persamaan ini ya. Jadi delta B AFB sama dengan EFA gitu. Delta B anihilasi dari FB itu psi N KY Y itu sama dengan E dikalikan FA. Maka FA-nya tidak lain adalah delta B per E ya. Nah, anihilasi dari psi N itu mengurangi N menjadi 1 dengan akar N ya. Akar N psi N min 1 ya dari KY. Itu. Jadi kalau keadaannya itu misalkan N-nya bernilai 0 gitu ya, maka FA-nya itu bernilai 0 gitu. Maka elektronnya itu hanya terkuantisasi ya, terlokalisasi di B ya, kalau keadaan dasar ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa E tadi ini ada nilai plus minusnya ya, berarti itu merupakan sign ya, sign dari N gitu, tandanya N berapa. Kemudian delta B akar N ya. Kemudian FA itu bisa juga sin N, karena N-nya bisa minus ya. Psi N min 1 KY dengan FB adalah psi N KY. Jadi kalau N-nya bernilai 0, FA itu nilainya 0 ya. Gitu. Nah, dispersinya dari Landau level pada Dirac Hamiltonian ini akan bersifat seperti ini ya. Jadi dia bersifat akar N ya. Jadi jaraknya awalnya agak besar gitu ya, kemudian mengecil, makin lama makin kecil ya. Makin kecil, makin rapat gitu ya. Jadi bersifat akar N ya. Dan yang paling remarkable adalah ada energi yang bernilai 0 ya. Ada energi bernilai 0. Kalau Landau level pada yang kuadratik tadi tidak ada yang bernilai 0 ya. Yang mulai startnya dari setengah ya. Kemudian 3/2 dan seterusnya ya. Kalau ini ada yang bernilai 0 gitu. Nah, ini juga merupakan alasan kenapa grafin gitu ya bersifat diamagnetisme. Karena beberapa energi yang ada di grafin gitu ya. Misalkan kita punya finite energi gitu ya. Elektronnya itu bisa kolaps ke dalam energi yang bernilai 0 tadi di Landau level. Nah, diamagnetisme itu apa? Diamagnetisme itu kan perubahan, kita bisa mengukurnya dari perubahan energi ya, yang muncul karena adanya perubahan medan magnet ya di B sama dengan 0 itu ininya. Nah, perubahan energinya itu cenderung menurun gitu ketika dia dipasang medan magnet. Itu yang menyebabkan dia bersifat diamagnetik ya. Oke, mungkin sedemikian dulu presentasi tentang Landau level di Dirac Hamiltonian ya. Landau levelnya tidak konvensional, tidak sama dengan elektron pada 2 dimensi yang seperti osilator harmonik gitu ya. Tetapi dia mempunyai dispersi yang bersifat akar N gitu. Terima kasih.